Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rafatunisa Hinoto di channel aku Saskia Rafatunisa dan episode tutorial and tips 3. Oh ya, sebelum kita mulai, saya sudah memberikan info pada kalian bahwa tadi pagi ayah sama bundaku sudah memberiku sebuah rencana. Aku bakal jadi murid aku kan menjadi muridnya Om Pak Iwang. Oh ya, Om Pak Iwang itu adalah saudaranya Opa Dedi yang juga merupakan bagian dari keluarganya bundaku. Dia itu juga kakaknya Elena sama papanya tante Stella sama papa menantu pertuanya Om Rizal. So, jadi kalau ayah penasaran kepada aku, akhirnya aku setuju buat ikut jadi belajar jadi Opa Iwan bagaimana cara menghasilkan video vlognya ya. Apalagi kalau main game video tapi bisa dapat uang. Tapi mungkin ini baru rencana ya. Jadi saya tentukan schedule jadwal live gamenya adalah 1 minggu. Kenapa? Karena kan jujur bayangin waktu aku zaman sekolah, aku tuh biasanya main video gamenya tuh kan hari Sabtu Minggu ya. Dari sejak aku kelas 4 SD sampai sekarang tuh main gamenya sampai Sabtu Minggu untuk membagi waktu untuk belajar. Tapi kali ini membagi waktu Senin sampai Jumat main game Sabtu Minggu itu tujuannya untuk menghindari resiko kenapa laptopku kenapa kayak misalnya rusak karena kebanyakan main game. Mungkin udah sering dialamin sih. Jadi Senin sampai Jumat itu cuma vlog yang pribadiku aja secara biasa. Tapi kalau game secara live mungkin Sabtu Minggu ya kira-kira minimal adalah mungkin waktunya tergantung kalau misalnya ada event terpenting. Jadi berhubung nanti jadi biar kalian tuh bisa dapat uang saweran lebih banyak dari pelajar Opa Iwang. Itu baru rencana planning ya. Oh ya, sama satu lagi mungkin planning Idul Adha tahun ini tuh akan masih di Bogor sama katanya. Jadi aku berangkat cuti vlognya tuh setelah Rabu sama Kamis. Jadi maksudnya sama kayak pas Lebaran tahun ini tuh kan ke Bogor. Tapi kali ini saya akan Idul Adha di Bogor untuk ini guys laga Idul Adha sekaligus belajar sama Opa Iwang. Kalau misalnya kesini Opa Iwangnya, kemungkinan sih ada yang banyak bilang, Tante Selanya mau liburan di mana? Ya mungkin sama keluarganya Om Risa juga bisa, sama sobatnya bisa, sama keluarganya bisa. Tapi berhubung ayah sama muda bakal rencanain Idul Adha di Bandung karena kebetulan ada aku hari ini nggak bisa pulang karena mungkin nggak cukup. Jadi kalau di Bandung itu mungkin simple sama sekalian ini sama teman-teman mungkin tapi Idul Adha di rumah ini loh, rumah saudara keluarga ayahku ya, bundaku juga sih. Tapi kali ini kalau misalkan aku bisa mungkin kemungkinan besar kan di Bogor juga ya sendiri buat belajar sekali Idul Adha buat sekali lagi belajar bikin live streaming nggak video game tapi secara live tapi barengan sama Opa Iwang untuk hari Sabtu dan Minggu ya. Jadi itu aja untuk topik perencanaanku hari ini. Semoga nanti Idul Adha tanggal 29 nanti yang masih lama saya bisa dapatkan berkah ya. Bisa minimal sate kambing. Oke, jadi topik kali ini saya akan menjelaskan tips berkaitan dengan itu. Tipsnya kali ini tentang mengatasi kantung mata. Jadi kantung mata ini biasanya mau dialami dengan mata yang sering bergantung seperti ini. Ya, jadi mata aku tuh biasanya tuh kadang suka bergantung karena tidurnya sering begadang. Mungkin kebiasaan begadang inilah yang membuat mata kita itu ini guys. Mata kita sering bisa merah, bisa kayak seperti panda ya. Tapi juga bisa menyebabkan kantung mata yang berlebihan. Jadi biasanya tuh terjadi setelah habis distribusikan tidur malam kalau terlambat waktu ya. Nah, jadi bagaimana cara mengatasi kantung mata? Jadi kantung mata ini juga meresiko mengakibatkan mata merah dan mata bintitan. Biasanya tuh mata bintitan tuh jerawatnya bisa juga di dalam. Tapi kalau dipencet itu super parah guys. Jadi kalau butuhkan ICC dan membutuhkan paracetamol seperti itu. Dan bagaimana cara mengatasi kantung mata? Pertama, pertama adalah gini. Pastikan saat mandi jangan biarkan air terkena mata karena mata itu juga membantu besar rentan terhadap pemasukan debu ya. Jadi kalau mata itu juga membantu bersihkan mata itu cukup di bagian keropaknya aja ketika mandi. Apalagi saat berwudu, bagian muka lah. Bagian muka, pastikan tidak boleh sampai ke arah mata karena itu juga merupakan bagian yang sangat rentan. Kemudian yang kedua, jika kita main belajar, membaca buku, atau bermain game, pastikan gunakan cahaya lampu yang cukup terang untuk agar mempermudah agar tidak terjadi ini guys kantung mata tersebut. Karena biasanya kalau udah depan terlalu lama tuh juga bisa mengakibatkan risiko jadi penyakit ngantuk sama juga mata panda. Kemudian yang ketiga, gunakan jam alarm atau waktu alarmnya ke jam akan 10 supaya biasanya jam yang tepat untuk tidur minimal jam 4 supaya pas kita bangun pagi itu mata kantung. Jadi menghindari risiko jadi tidur kembali saat setelah sholat subuh ataupun sholat teduhan dan tahajud itu cukup wajar. Kemudian yang keempat, cara mengatasi
Kalau jika mata cepat lelah, segera kalian istirahat, hentikan membaca buku, menggunakan gadget ataupun nonton TV dengan serentak. Dan bisa diteruskan lagi jika perlu, dengan gantinya adalah istirahat. Dan yang terakhir, yang paling penting sekali, ketika kacamata tidur kalian kotor, segera kalian bersihkan ya. Segera bersihkan dan gantilah dengan yang baru supaya supaya untuk menjadi risiko kuman, karena kan kuman-kuman yang ada pada kacamata tidur yang gak dibersihin itu kan juga bisa mengakibatkan mata bintitan, matanya berkantung, sama menimbulkan jerawat di bagian mata ya, bagian mata. Nah, jadi itu pesan buat kalian semua, hentikan kebiasaan begadang untuk mengurangi risiko terjadi kantung mata. Dan apalagi kalau kalian penggemar sinetron, batasi waktu nonton sinetron kalian bagi yang usia sekolah dengan belajar, karena dengan belajar mata kita itu akan merasa lebih nyaman, dan pasti kepikiran kalian itu tidak mental kalian akan merasa tenang, karena mata kita itu tidak merasa sekolah nanti mata kalian tidak akan perlu merasa malu saat mata kalian kantuk karena alasannya ya, karena alasan tugas itu kan nggak masalah, tapi kalau alasan begadang juga tidak baik, nggak boleh, karena itu mengakibatkan resikonya mengantuk di kelas. Oke, itu video kali ini semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa subscribe sosial media aku, komen untuk aku di sini untuk lebih tahu bagaimana cara lain dari kalian untuk mengatasi kantung mata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.